rekomendasi buat yang mau mancing plus family dekat sama waterboom, jadi anak istri bisa mancing, bisa berenang, bapaknya bisa mancing. Oke. Halo SB Lover dimanapun kalian berada. Di episode kali ini agak sedikit berbeda. Perburuan strike kali ini sekaligus mengajak keluarga. Tempat ini selain untuk liburan memancing, juga sudah langsung bersebelahan dengan salah satu kolam renang yang sudah sangat melegenda di daerah Cimenteng. Tepatnya berada di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Untuk menghindari kemacetan dan juga keramaian, saya langsung berangkat dan sampai di lokasi sekitar jam 7 pagi. Sesampainya di lokasi, saya langsung mencari tempat parkir dan di sini parkirannya cukup lumayan luas. Setelah melihat-lihat area kolam renang, dan saya langsung ke sebelah kolam renang, yaitu kolam pemancingan. Kolam apa aja, Pak? Jadi anak-anak sama ibu-ibunya berenang, kita mancing nih. Nah, jadi pemancingan sekaligus dia sebelahan sama waterboom, jadi enak nih. Jadi nggak perlu jadi walaupun bawa keluarga cocok, mancingannya lengkap tuh. Jadi ketika kita rundingan pilah-pilah, kita coba di mancing ikan nila aja. Ini kolam ikan mas, kita mancing kolam ikan nila ini aja. Cuma sebelum mancing kita amunisi dulu, kita makan dulu. Di tempat ini juga sudah dilengkapi dengan gazebo yang bisa kita pakai untuk beristirahat. Juga mengisi amunisi seperti saya, alias makan dulu. Makan guys. Tak perlu berlama-lama, saya pun langsung mengeluarkan paranti dan joran, dan saya langsung mengaduk umpan. Di sini saya membuat dua jenis umpan, satu umpan ikan nila dan juga membuat umpan ikan mas. Dikarenakan saya mau mencoba memancing dua jenis ikan di dua kolam berbeda. Jika naik menang wae. Jika naik menang wae. Jadi mancing. Awas nanti ini. Balikin lagi. Taruh. Kali ini kolam yang mau kita coba yang pertama yaitu kolam ikan nila. Dan ya, bagi yang belum tahu, untuk sistem memancing di sini yaitu kilo angkat. Jadi setelah kita mendapatkan ikan, kita langsung timbang dan kita boleh bawa pulang. Dan tidak boleh kita lepaskan kembali ya guys. Ya, dan tidak perlu menunggu lama, dan strike, Bapak strike. Yang. Iya. Woi. Pak, tuh asup bilangan letik mah. Diwadahin nama. Puntennya. Diwadahin. Namun itu mana sih? Nila. Nanti kita adain. Seger geng. Lah. Lah. Masuk oda. Aduh. Ih, dapat dua.
Aduh, bangun. Dua, anjing. Karena kameramennya mau berenang, jadi bapak nggak ke ini. Anjir gede, bapak nggak ke video. Waduh, 21. Waduh, nilai burem. Edan. Nanti aja kita hitung kalau udah beres, karena kameramennya nggak ada, jadi kita hitung pas udah beres aja. Oke, mancing nilainya udah dulu ya, lumayan lah. Bapak dapat kilo, saya dapat 4. Pindah ke pemancingan ikan mas. Setelah dirasa cukup memancing ikan nila, saya pun pindah ke pemancingan ikan mas yang kolamnya cukup luas. Tidak perlu menunggu lama, saya pun langsung melempar umpan saya. Memancing ikan mas selain tekniknya yang cukup unik, juga tantangannya adalah di cara membuat umpan. Jadi kalau misalkan kita pintar meracik umpan, maka hasilnya pun ikut bagus. Dapat des. Ya, kita skip dulu ya, bentar. Dan bukan saya yang strike, lagi-lagi bapak yang strike pertama. Strike-nya Ces. Oh my god. Langsung angkat. Aduh. Wah, gaya tong loba gaya tuh. Aduh. Kali ini keberuntungan tidak berpihak kepada saya. Setelah beberapa kali melempar umpan, saya tidak mendapatkan sambaran. Kenapa ada ini? Kenapa di kolam pemancingan ikan mas ada ini? Dan saya pun cukup kaget setelah beberapa kali umpan saya disambar, tapi bukan ikan mas, tetapi ikan nila. Dan ikan nilanya juga kecil-kecil. Dan ya, saya pun agak sedikit kecewa karena sasaran kita mancing ikan mas, tapi lagi-lagi ikan nila. Setelah beberapa lama menunggu sambaran ikan mas, tapi ada sesuatu yang menyambar umpan saya. Setelah muncul di permukaan, terlihat jelas ikan cana atau ikan gabus. Tapi yang unik di sini ukurannya yang tidak biasa, cukup besar. Dikarenakan paranti saya tidak mungkin untuk mengangkat ikan cana ini, saya menunggu sair atau serok ikan. Gila bener. Ini kalau pemancingan ikan mas tidak pernah saya sangka-sangka memancing di kolam pemancingan ikan mas mendapatkan jackpot seperti ini.
Dan alhamdulillah landing dengan selamat. Dan dikarenakan bukan target yang kita inginkan, saya pun melapor kepada pemilik kolam. Apakah ikan ini boleh dibawa pulang atau kita lepaskan kembali? Dan perkiraan saya, ikan cana ini perkiraan lebih dari 7 kilogram. Luar biasa. Setelah beberapa saat, pemilik kolam pun datang dan dengan berat hati bahwa cana yang kita dapatkan harus kita rilis kembali. Strike terus, dua kan mas. Alhamdulillah. Balik, pak, ayo balik. Setelah puas memancing dan berenang, kita pun bergegas untuk pulang. Dan sebelum pulang, hasil mancing harus kita timbang dulu dan kita bayar. Menurut saya ikan di sini cukup murah, sama seperti di pasar, beda-beda tipis. Untuk ikan mas 45.000 dan ikan nila 40.000 rupiah. Yes. Oh. Lumayan lah. Kan babon nila kita timbang dapat berapa ini ya? Timbang. Kilo pak. Di kilo. Bentar. Satuin aja. Kalau satuin jadi berapa harganya? 40-nya. 40. Iya satu. Kepada tadi lomba we pak. Jadi si nila teh beda sama ikan masnya. Nah, mahalan ini apa ya? Mahalan ikan nila ya? Ikan mas ya? Padahal mah ikan nila lebih banyak peminatnya. Ini 1,3. Oke. 1,3 nila. Ini tinggal ikan masnya. Satunya kurang ya? 9 ons. Oke. Berapa guys? 107 ribunya. 107.000. Alhamdulillah. Dapat ikan 2 kilo 3 on. Bayar 90 ribuan karena tadi beli dia DHO. Oke, gitu aja buat rekomendasi buat yang mau mancing plus family dekat sama waterboom, jadi anak istri bisa mancing, bisa berenang, bapaknya bisa mancing. Oke, gitu aja ya.